Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Tri Cahaya Putra dengan NIM 14 19 10 20 10 35. Ini adalah tugas dari Profesor Bambang Sujanarko, mata kuliah Elektronika Daya kelas B dengan materi DC Cooper. Cooper digunakan untuk mengatur atau mengubah tegangan searah dengan tegangan masukan yang tetap, sedangkan tegangan keluarannya dapat diatur. Maksud dari dapat diatur ini yaitu disesuaikan dengan beban yang diperlukan. Penggunaannya yaitu pengendalian motor DC untuk peralatan pemindah yang cepat, kendaraan listrik, pengaturan eksitasi mesin-mesin listrik, pengendalian tegangan searah masukan untuk inverter. Ada dua macam cara pengolahan daya dari DC to DC, yaitu tipe linear dan tipe peralihan atau switching. Tergantung dari jenis aplikasinya, masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun perkembangannya tipe peralihan semakin populer terutama karena kelebihannya dalam mengubah daya jauh lebih efisien dan pemakaian komponen yang ukuran lebih kecil. Dalam pembahasan ini akan dibahas beberapa metodologi yang termasuk dalam tipe peralihan, khususnya yang digunakan untuk mengubah daya DC to DC. Untuk lebih memahami keuntungan dari tipe peralihan, kita lihat kembali prinsip pengubah daya DC to DC tipe linear. Dengan demikian, pada tipe linear, fungsi transistor menyerupai tahanan yang dapat diubah besarannya seperti yang terlihat pada gambar. Lebih jauh lagi, transistor yang digunakan hanya dapat dioperasikan pada batasan linearnya dan tidak melebihi batasan cut-off atau selebihnya. Maka dari itu, tipe ini dikenal dengan tipe linear. Walaupun tipe linear merupakan cara termudah untuk mencapai tegangan keluaran yang bervariasi, namun kurang dinikmati. Kurang dinikmati ini karena tadi banyak tegangan yang bocor yang mengakibatkan efisiensi daya itu kecil, jelek. Pengubah daya DC to DC atau DC to DC converter tipe peralihan atau dikenal juga dengan sebutan DC Cooper. Ya, ini tema yang kita bahas. DC Cooper ini dimanfaatkan terutama untuk penyediaan tegangan keluaran DC yang bervariasi besarannya sesuai dengan permintaan beban. Daya masukan dari proses DC to DC tersebut adalah berasal dari sumber daya DC yang biasanya memiliki tegangan masukan yang tetap. Pada dasarnya, penghasilan tegangan keluaran DC yang ingin dicapai adalah tegangan dengan cara pengaturan lamanya waktu penghubungan antara sisi keluaran dan sisi masukan pada rangkaian yang sama. Ini komponen yang digunakan untuk DC to DC peralihan, yaitu switching atau DC Cooper, thyristor, MOSFET, IGBT, dan GTO. Ini adalah komponen switching atau peralihan tadi. Secara umum ada dua fungsi pengoperasian dari DC Cooper, yaitu menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan. Ini adalah bentuk dari modulasi frekuensi pulsa T-on konstan atau waktu hidup konstan, T variabel, T periode variabel. Terus yang kedua modulasi lebar pulsa. Terus yang ketiga gabungan keduanya yaitu modulasi frekuensi sama lebar pulsanya. Pengontrolan lebar pulsa dengan frekuensi yang tetap cukup mudah dibuat dengan menggunakan teknik logika.
Sedangkan untai lebar pulsa variabel frekuensi tetap lebih kompleks dan agak sulit, namun mempunyai beberapa keuntungan, yaitu penapisan lebih efisien dan tanggapan transien jauh lebih baik. Ya, sekian, terima kasih atas presentasi dari DC Cooper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.